Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali saya Nino Budianto bisa hadir bersama teman-teman di sini. Dan tentunya selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz dan pertanyaan seputar keluarga, bisnis, lalu ada kesehatan sampai ke hukum negara yang tak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Di sini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Dan yang pasti follow Instagram Inspigo di @inspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Dan yang terakhir ada Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting untuk kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan juga media digital masa kini. Follow IG mereka di @kelaspenyiar_id. Setiap pasangan suami istri tentunya akan dihadapi berbagai masalah. Kalau misalnya tidak menemukan jalan keluar, perceraian sering dijadikan sebagai jalan keluarnya. Bukan hanya dari pihak suami, pada kasus tertentu pun istri juga sering punya keinginan untuk menggugat cerai terlebih dahulu. Walaupun dalam hukum negara perceraian bisa digugat dari pihak suami ataupun istri, tapi hal ini diperbolehkan nggak ya dalam hukum Islam? Nah, apakah ada ketentuan-ketentuan atau rambu-rambu yang harus kita patuhi? Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut barengan Pak Ustadz M. Arifin dan juga Mas Sutejo, mitra konsultan hukum dari Justika, platform yang menyediakan berbagai layanan hukum dengan konsultan yang berpengalaman. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Sutejo, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. puasa masih lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Nah, ini ngomongin soal perceraian ya, rame banget. Cerai sana, cerai sini. Apalagi Indonesia gitu ya. Terus masuk infotainment gitu ya. Tapi Pak Ustadz, hukum istri menggugat suami itu kalau menurut Islam seperti apa sih? Boleh, Hah? boleh. Boleh. Ada Istri dulu istri menggugat suami Heeh, minta cerai gitu, minta mengajukan cerai. cerai, Mm-mm. tapi bukan kepada suami, Mm-mm. mintanya itu kepada pengadilan. Oh, oke. Contohnya begini, di zaman Mm-mm. Rasul itu ada seorang perempuan mengajukan mengadukan masalahnya lah sama kepada Rasulullah. Mm. Beliau perempuan itu, istri itu bilang, saya sebetulnya nggak terlalu punya masalah dengan suami saya. Cuma saya khawatir lama-lama kalau hidup sama dia, Mm. saya nggak bisa melaksanakan tugas saya sebagai istri, nggak bisa melaksanakan tugas sebagai hamba Allah, Mm-mm. beribadah. Karena rupanya si suami ini mungkin termasuk orang yang kurang agamanya kurang baik lah, gitu ya. Oh, oke. Jadi kalau bertahan dia akan terpaksa kan harus ngikut suami, sementara suaminya nggak taat Ya. beragama. Nah, dia nanya sama Rasul. Nah, Rasul kemudian bertanya balik, kalau kamu saya suruh mengembalikan mahar yang udah dibayar oleh suamimu itu, Mm. mau kamu? Dia bilang mau. Ya udah, kembalikan maharnya. Kemudian Rasul memutuskan cerai dua itu. Artinya itu yang disebut gugatan. Jadi bukan si istri yang bilang ke suami kamu saya talak, bukan. Mm. Tapi si istri mengajukan ke Rasul gitu. Nah, Rasul dalam posisi ini bukan sekedar nabi, atau beliau adalah pemutus perkara. Dalam hal masalah kita zaman kita sekarang berarti pengadilan. Pengadilan. Makanya gugatan cerai dari istri harusnya itu diajukan ke pengadilan agama. Oke. Bukan langsung bilang sama suami, udah kita cerai lalu terjadi cerai, enggak bisa. Atau ke orang tua Atau suami ke enggak orang gitu tua ya? suami Enggak gitu enggak. ya. Oh, oke 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 oke. Jadi ke pengadilan Ke pengadilan. jalannya gitu. Nah, kapan atau gimana sih sang istri Hmm. boleh menggugat cerai ke suaminya?
Nah, Pada saat kapan tuh biasanya? itu seperti tadi diantaranya ketika si istri khawatir kalau terus-menerus hidup bersama, berkeluarga, bersuami istri gitu, dia tambah tidak taat kepada Allah atau bahkan dia menjadi kafir, menjadi keluar dari Islam dan seterusnya. Nah, saat itu dia boleh mengajukan. Nah, tapi ada hadis lain berbunyi kalau syaratnya umpamanya nggak jelas gitu, alasannya nggak jelas, pokoknya nggak suka aja. Kebetulan mungkin si istri pernah kenal sama laki-laki lain lebih ganteng umpamanya gitu, udah bosen sama suami, lalu menggugat ke pengadilan. Nah, itu ancamannya berat juga itu, nggak dapat bau surga. Nah, Oh. jadi walaupun punya hak ya, walaupun si istri punya hak, harus dilihat betul alasan mengapa menggugat. Soalnya zaman sekarang ini kadang-kadang kan terjadinya begitu, perempuan mentang-mentang merasa punya hak untuk menggugat, lalu itu dijadikan alasan. Padahal suaminya ya masih sholat, baik-baik saja, tidak ada KDRT, hanya karena mungkin dia sedang kesengsem sama laki-laki Yang lain. lain. Nah, itu enggak bisa yang begitu. Itu merusak hubungan yang sudah benar gitu. Oke. Nggak bisa yang begitu. Langsung kasih alasan, kita sudah tidak sejalan lagi. Itu dibuat-buat lah alasan Kita gitu. udah berbeda Udah prinsip. beda Iya, prinsip, iya, udah iya, nggak iya, sejalan. iya. Padahal si suami masih oke-oke aja gitu. Dia juga sebenarnya baik-baik aja. Cuma karena udah merasa ada hubungan dengan laki-laki lain. Iya. Nah, ini ancamannya di hadis Nabi itu jelas sekali. Oke. Tidak mencium bau surga. Gitu. Bau surga aja dia nggak dapat, apalagi masuk. Apalagi istilahnya masuknya gitu, ya. apalagi masuk. Gitu Oh, kan. aduh. Nah, Mas Tejo, kalau dalam pandangan hukum atau hukum kita gitu ya, istri menggugat suami itu gimana? Ya, jadi menurut hukum kita ya, praktek selama ini bisa malah di Undang-Undang 7 tahun 89 tentang peradilan agama ada haknya sendiri, ada dua jadinya gugatan ini, ada talak cerai sama gugatan perceraian. Kalau untuk suami namanya talak, permohonan talak, kalau untuk perempuan gugatan perceraian. Nah, di pengadilan agama perempuan bisa melakukan namanya gugatan perceraian terhadap suaminya gitu. Tapi harus memenuhi beberapa alasan atau beberapa syarat untuk bisa dilakukan gugatan perceraian. Di Undang-Undang 174 di pasal 39 di penjelasannya ada 6 alasan. Di PP 975 juga sama dengan Undang-Undang 174 ada 6 alasan. Nah, di kompilasi hukum Islam di 116 kompilasi hukum Islam ini malah ada 8 alasan. Saya sebutin ya satu-satu ya. Jadi pertama alasannya si suami ini berzina, terus memadat, penjudi yang sulit disembuhkan gitu. Terus dua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin gitu loh. Terus yang ketiga adalah salah satu pihak si suami ini mendapat hukuman penjara 5 tahun. Iya, penjara 5 tahun kayak misalnya membunuh dia gitu kan. Si istri bisa tuh mengajukan perceraian, tapi dengan ada putusan berkekuatan hukum tetap dulu gitu. Terus salah satu si suami ini menganiaya berat si istri gitu kan, menganiaya gitu kan, sehingga bisa si istri mengajukan gugatan. Terus satu lagi mendapat cacat badan sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban si suami ini. Si suaminya cacat badan. Cacatnya yang permanen gitu. Permanen ya, oke. Terus yang keenam adalah perselisihan terus-menerus, pertengkaran terus-menerus. Ini yang sering terjadi nih. Misalnya suaminya selingkuh gitu kan, selingkuh kan nggak ada tuh. Jadi pakai pertengkaran terus-menerus. Karena berantem nggak dibagi uang untuk belanja. Uang belanja ya. Mau beli sayur gitu ya. Nah, dalam hukum Islam ditambahin pertama melanggar taklik talak sama murtad keluar dari agama. Nah, ini bisa si istri mengajukan gugatan perceraian gitu loh. Dan perceraian ke pengadilan agama gitu loh. Jadi ketika sang istri mau menggugat perceraian itu harus melihat ke 8 poin tadi tuh ya? Ya, syarat mana ini yang bisa nih gitu kan. Memenuhi alasan itu karena kan suami dan istri ini ada hak dan kewajibannya. Betul. Ketika si suami tidak melaksanakan kewajibannya gitu loh, maka si istri bisa melakukan gugatan perceraian gitu kan. Bisa dilihat gampang, melanggar taklik talak nggak nih yang sigot taklik dibacakan gitu kan. Wah, melanggar nih, tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut. Wah, bisa nih diajukan nih, bisa. Terus dia menganiaya saya nih KDRT. Oh, bisa nih alasan nih perceraian gitu kan.
Dan Itu dari alasan-alasan itu pun juga akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, sebelum langsung diokein dari pengadilan untuk oke boleh betul. menggugat gitu ya. Jadi di gugatan itu Mm-mm. dituliskan Mas alasan-alasannya perceraian. Mm-mm. Karena Oke. suami saya melakukan kekerasan terhadap saya gitu Mm-mm. kan. Selama Mm-mm. ini terus bisa rumah segala Mm-mm. macam. Ini bisa jadikan dasar pertimbangan hakim untuk Oke. memutuskan dikabulkan atau tidak gugatan perceraiannya Iya gitu iya iya. loh. Nanti ada pembuktian juga ya di situ ya. Nanti ada bukti surat sama Mm-mm. bukti saksi gitu. Pemeriksaan segala macam juga ya. Ya, pemeriksaan ini saksi kan diperiksa. Ini Iya. benar nggak terjadi KDA pertengkaran? ya Benar nggak KDRT terjadi gitu kan. KDRT Heeh. gitu kan? Mana Mana buktinya? visumnya misalnya Oke, gitu ada kan? visumnya. Iya. Oke. Nah, itu dia harus dibuktikan Mm. ini, Pak, gitu kan. Oke, meninggalkan berapa tadi 5 tahun berturut ya tanpa kabar atau 2 tahun 2 tahun berturut-turut. Heeh. tanpa kabar gitu kan. Tanpa Dilihat kabar. ada, wah ada kok suaminya sampai bilang pergi gitu kan ya. Iya, betul. Oh, oke Harus oke. dibuktikan nanti Jadi dengan ada pembuktian. saksi-saksi. Oke. Nah, kalau dari Pak Ustadz secara hukum Islam gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba istri yang meninggalkan suami, terus tiba-tiba misalkan 2 tahun gitu, terus dia balik lagi ke suaminya, terus dia menggugat cerai, itu boleh nggak? Eh, Padahal dia yang pergi gitu. dia yang pergi. Heeh. Alasannya apa dia pergi? Misalkan dia mencari ketenangan gitu, Hmm. misalkan contoh nih gitu ya. Nggak bisa lah, saya kira. Oh, nggak bisa. Karena kan namanya rumah tangga Hmm, itu harus diatur dengan kebersamaan ya. Beda halnya ketika dia perginya itu umpamanya ada tugas dia umpamanya mengurus orang tuanya karena orang tuanya nggak ada anak lagi, Iya, iya. udah sakit, lalu dia minta izin sama suaminya. Oh, izinnya suaminya mengizinkan, silakan kamu urus orang tua. Itu nggak apa-apa yang Oh, nggak begitu. apa-apa Itu ya. bukan Oke. bukan gugat cerai, bukan apa-apa. Hmm. Tapi kalau hanya karena tidak nyaman lalu mencari ketenangan di tempat lain, abis itu pokoknya nggak ada kontak, nggak Iya, ada iya, apa iya. gitu, tiba-tiba kemudian mau kembali lagi. Nah, dalam masa itu sebenarnya masih ada ikatan loh, selama suami masih merasa belum menjatuhkan talak, ini masih suami istri. Saya kira begitu Pak, masih suami istri. Masih Walaupun suami si istri merasa saya udah nggak mau dideketin lagi sama suami gitu, itu Oh, masih oke. suami istri. Jadi sebenarnya kembalinya kepada itu kan, kalau kita merujuk ke Al-Qur'annya, ar-rijal qawwamun 'alan nisa gitu. Suami itu posisinya lebih tinggi daripada perempuan, daripada istri, walaupun ini sering disalahpahamin juga oleh para suami ya. Gara-gara mentang-mentang qawwamun 'alan nisa lalu dia bisa menampar, dia bisa apa, Oh, bukan iya, iya, itu. iya, iya. Artinya bahwa banyak hal persoalan keluarga suami istri yang harus dipecahkan, dibicarakan bersama dan diputuskan secara bersama atas si suami terutama gitu, atas keridoan si suami. Kayak tadi pulang ke rumah orang tua untuk ngurus orang tua yang sakit, si suami harus diberitahu dulu Iya. dan harus mengizinkan. Dalam hal yang itu mau setahun mau 2 tahun umpamanya, itu tidak perceraian namanya kalau begitu. Bukan perceraian Bukan ya. perceraian. Karena Masih minta izin ikatan, juga ya. iya masih ikatan. Walaupun tidak ada hubungan badan selama sekian lama itu ya, Iya, itu iya, tidak iya. tidak kemudian menjadikan perceraian jatuh secara otomatis, tidak. Gitu. Kalau istri itu nggak boleh menjatuhkan talak ya. Enggak boleh. Kalau Jadi, mengajukan talak, mengajukan talak bisa bisa ya. dengan cara tadi itu, mengajukan ke pengadilan. Oke. Cuma kalau kembali lagi ke persoalan, saya ingin filosofinya lagi lah ya, dari segi agama, kan sebisa mungkin perceraian itu jangan terjadi. Betul. Saya kira di pengadilan juga sebelum sampai benar-benar tahap persidangan, biasanya ada mediasi dulu Pak ya, setahu Betul, saya itu. betul, ada mediasi dulu. Ada mediasi. Jadi pasangan yang mau bercerai itu disarankan sebisa mungkin jangan sampai deh gitu. Iya. Jangan sampai, kalau memang itu tidak bisa baru proses Berikutnya, persidangan kan gitu. persidangan. Jadi Oh, tetap oke. intinya jangan sampai terjadi gitu. Iya, kalau bisa perceraian itu. Kalau bisa rujuk iya. gitu. Damai Rukun damai gitu ya. Iya. Tapi kalau memang udah nggak bisa sekali gitu ya, nggak bisa banget, ya udah memang ada Iya. proses-prosesnya lagi gitu. Betul. Oke. Mas Tejo, ini saya juga penasaran nih, kepengen tanya juga nih. Kalau proses perceraian, sidang perceraian itu bisa nggak tengah-tengah nggak jadi cerai nih, bisa nggak sih? Bisa. Oh bisa ya? Jadi Oh. sepanjang orang pas seandainya pun sudah putus cerai pun dia bisa rujuk lagi gitu loh. Oh Selama bisa. putusan talaknya ini talak raj'i gitu loh, bukan Oh, talak oke. talak bain gitu loh. Hmm. Jadi ya selama perkaranya belum diputus dia bisa saya cabut nih perkaranya gitu kan, saya nggak jadi cerai karena saya sudah sadar gitu loh. Mm-mm. Bisa. Udah saling Banyak terjadi, Pak, ya. memaafkan. Iya, Banyak terjadi terjadi. di pengadilan yang Banyak begitu terjadi. banyak terjadi Oh, itu. udah tengah-tengah perjalanan sidang, tiba-tiba salah satu pihak
atau dua-duanya akhirnya rujuk gitu bisa ya. Jadi nggak diteruskan gitu ya. Tapi tadi Mas Tejo bilang kalaupun udah ada keputusan cerai itu bisa rujuk lagi. Betul, bisa. Semudah itu atau ada aturan yang mengatur? Ada aturannya gitu loh. Mhm. Jadi kita lihat dulu talaknya. Mhm. Talaknya seperti apa? Kalau talak raci selama dia masih dalam masa idah, dia bisa rujuk. Mhm, mhm. Rujuk ini kan kalau peraturan negaranya dia harus datang ke petugas pencatat nikah ke Oke. KUA gitu, Mhm. dicatatkan, terus nanti didaftarkan lagi ke pengadilan gitu loh. Hmm. Nah kalau misalnya talak bain, sugro atau kubro, ini kan nggak bisa langsung rujuk. Jadi harus ada akad baru. Kalau kubro malah lebih parah, harus nikah dengan perempuan lain atau laki lain gitu Oh, loh. nikah dulu. Nikah dulu, cerai, baru dia bisa nikah. Kalau talak bain Oh. kubro udah talak 3 misalnya gitu kan. Itu ada aturannya Mas, maksudnya di kompilasi hukum Islam atau di Islam sendiri harus ada aturannya mengenai rujuk ini. Iya, 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 iya. Ya, yang pasti walaupun kita memahami segala aturan soal perceraian di Indonesia baik secara hukum negara ataupun hukum Islam, kalau bisa jangan ya Pak Ustadz ya. Betul. Kalau bisa jangan. rukun-rukun aja gitu ya. Itu udah keputusan yang paling akhir. Paling akhir kalau bisa mediasi, kalau bisa Betul. rujuk rukun kembali. Ya kalau emang udah nggak bisa, ya udah, tapi kalau bisa jangan gitu Betul. ya. Karena di undang-undang kita, Undang-Undang 174 ini prinsipnya asasnya ini mensulitkan perceraian. Itu Mensulitkan Iya, perceraian. jadi bukan memudahkan, Oh. menyulitkan. mensulitkan. Makanya Ah, ini penting nih. iya. Harus dipersulit. Iya, 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 iya. Iya, iya. Makanya kalau kita lihat orang cerai itu susah banget gitu. Tapi kalau orang nikah gampang. Nah, Iya, 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 iya. Karena Oke. prinsip Undang-Undang 174 itu menyulitkan terjadinya perceraian. saya kira ini sejalan juga dengan prinsip dalam agama ya kan. Salah satu hadis kan bunyinya bahwa talak itu, perceraian itu kan halal tapi paling dibenci gitu sama Allah. Allah, iya betul. Artinya walaupun halal dalam keadaan memang sudah nggak ada jalan lain, ya halal boleh silakan. Iya, iya. Tapi itu dibenci gitu. Walaupun halal Allah nggak suka gitu. Benar. Nah karena Allah nggak suka, jauhinlah, jangan sampai terjadi gitu. Iya, sebenarnya. setuju. Baik Mas Tejo, terima kasih penjelasannya. Pak Ustadz Arifin, terima kasih penjelasannya, Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Terima Semoga kasih, Pak Tejo. obrolan kita bermanfaat untuk yang mendengarkan maupun yang menyaksikan. Sekali terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan walafiat. Amin. Amin. Insya Allah. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.